Halo semuanya, selamat datang di channel 7 Fakta. Kali ini kita akan mengungkap 7 tempat paling misterius di Sulawesi Tenggara. Dari benteng kuno, danau biru, hingga kisah makhluk gaib yang bikin merinding. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi. Siap? Yuk kita mulai petualangannya. Kita mulai dari ikon Sulawesi Tenggara, Benteng Keraton Buton, sebuah mahakarya arsitektur yang berdiri megah di atas bukit, mengawasi kota Baubau dari ketinggian. Benteng ini bukan hanya simbol kekuatan, tapi juga saksi bisu perjalanan panjang sejarah di Tanah Buton. Dibangun pada abad ke-19, benteng ini menjadi pusat pertahanan sekaligus pusat pemerintahan Kesultanan Buton. Setiap batu kapurnya menyimpan jejak masa lalu, dari masa kejayaan hingga masa-masa penuh tantangan. Dinding-dinding tebalnya menyimpan ribuan cerita yang tak terucap. Banyak pengunjung mengaku merasakan atmosfer berbeda saat melangkah di dalamnya, terutama ketika malam mulai turun dan suasana berubah menjadi lebih sunyi dan misterius. Tak sedikit yang mengaku mendengar langkah kaki misterius, bisikan lirih di lorong-lorong gelap, bahkan suara gamelan yang tiba-tiba mengalun tanpa sumber yang jelas. Suasana ini membuat bulu kuduk merinding. Penampakan prajurit Kesultanan Buton sering dilaporkan, berjalan di atas tembok seolah masih setia menjalankan tugasnya, menjaga benteng dari ancaman yang tak kasat mata. Banyak yang percaya, para prajurit ini adalah penjaga abadi benteng, roh-roh yang enggan meninggalkan posnya demi melindungi warisan leluhur. Kadang, suara musik tradisional terdengar samar di kejauhan, seolah-olah arwah para seniman keraton masih memainkan gamelan untuk menghidupkan suasana masa lalu. Benteng ini bukan sekadar destinasi sejarah, tapi juga portal menuju masa lalu dan dunia lain yang penuh misteri. Setiap sudutnya mengajak kita membayangkan kehidupan di zaman Kesultanan. Tak heran banyak yang datang malam-malam, membawa senter dan keberanian, demi merasakan sensasi mistis yang hanya bisa ditemukan di sini. Kalau kamu cukup berani, cobalah kunjungi saat sepi. Siapa tahu, kamu bisa merasakan kehadiran penjaga tak kasat mata yang setia mengawasi setiap langkahmu. Cerita-cerita mistis dan pengalaman unik inilah yang membuat Benteng Keraton Buton selalu punya daya tarik tersendiri. Tak pernah sepi dari pengunjung yang penasaran. Keindahan arsitektur dan nuansa misteri berpadu di sini, menciptakan pengalaman yang tak terlupakan, dan menunggu untuk kalian jelajahi lebih dalam. Jadi, apakah kamu siap menguji nyali dan menelusuri kisah-kisah tersembunyi di benteng bersejarah ini? Tantangan dan keajaiban menantimu di Benteng Keraton Buton. Selanjutnya, kita menuju Danau Biru di Kolaka Utara, sebuah permata tersembunyi di Sulawesi Tenggara, yang airnya sebening kristal, memantulkan langit biru dan pepohonan di sekitarnya. Danau ini tampak begitu tenang, seolah menyimpan rahasia di balik permukaannya yang jernih. Dikelilingi tebing karst yang menjulang dan hutan lebat yang masih alami, suasana di sekitar danau terasa magis dan menenangkan. Udara di sini segar, hanya terdengar suara burung dan desir angin di antara pepohonan. Namun, di balik keindahannya, Danau Biru dianggap sakral oleh masyarakat setempat. Konon, danau ini dijaga oleh makhluk gaib. Ada yang bilang sepasang ular raksasa yang tak kasat mata, melingkar di dasar danau, menjaga ketenangan airnya. Ada juga yang percaya bahwa seorang putri cantik bersemayam di kedalaman danau, menjadi penunggu yang melindungi tempat ini dari gangguan manusia yang tak sopan. Karena itu, warga lokal punya banyak pantangan yang harus dipatuhi. Jangan berkata kotor, jangan bersikap sombong, dan jangan pernah meremehkan kekuatan alam di sini. Selain itu, pengunjung dilarang mengambil apapun dari sekitar danau, baik itu batu, tanaman, atau bahkan airnya. Konon, siapapun yang melanggar bisa mengalami hal-hal aneh, seperti jatuh sakit, kesurupan, atau bahkan tersesat di hutan lebat yang mengelilingi danau ini, seolah-olah dituntun oleh kekuatan tak terlihat. Ada kisah nyata tentang wisatawan yang membuang sampah sembarangan di tepi danau, lalu tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab jelas. Mereka baru sembuh setelah meminta maaf dan membersihkan sampah yang mereka tinggalkan. Cerita-cerita seperti ini menjadi pengingat bagi semua orang tentang pentingnya menjaga sikap dan menghormati alam, terutama di tempat-tempat yang dianggap keramat. Legenda tentang penunggu gaib bukan sekadar mitos, tapi juga bentuk kearifan lokal untuk menjaga kelestarian danau, agar tetap bersih dan lestari untuk generasi mendatang. Kita hanyalah tamu di alam semesta ini, dan sudah sepatutnya kita menghargai tuan rumahnya, baik yang terlihat maupun yang tak kasat mata.
Nikmati keindahan Danau Biru, abadikan momen, tapi selalu jaga etika dan patuhi aturan yang berlaku. Di sini, keangkeran dan keindahan berjalan beriringan, menciptakan suasana yang unik dan penuh misteri. Setiap sudut danau punya cerita tersendiri, dan setiap pengunjung yang datang akan menjadi bagian dari legenda yang terus hidup di tengah masyarakat. Apakah kamu cukup berani untuk datang dan membuktikan sendiri keajaiban serta misteri Danau Biru? Ingatlah selalu, hormati alam, patuhi kearifan lokal, dan jangan pernah meremehkan mitos yang telah diwariskan turun-temurun di tempat ini. Kita lanjut ke Goa Liangkabori di Pulau Muna, sebuah tempat yang menyimpan jejak-jejak kehidupan manusia purba dan menjadi rumah bagi ratusan lukisan prasejarah yang menakjubkan. Goa ini bukan sekadar gua biasa, melainkan saksi bisu perjalanan panjang manusia di Nusantara. Di dinding-dindingnya, kita bisa melihat lukisan merah kecoklatan yang menggambarkan manusia, hewan, dan simbol-simbol misterius. Lukisan-lukisan ini telah bertahan selama ribuan tahun, seolah ingin menyampaikan pesan dari masa lalu yang belum sepenuhnya kita pahami. Salah satu gambar yang paling menarik perhatian adalah sosok manusia yang tampak seperti sedang terbang. Lukisan ini memicu banyak spekulasi, mulai dari dugaan ritual kuno, mitos leluhur, hingga teori-teori tentang kemungkinan adanya pengaruh makhluk luar angkasa. Goa Liangkabori juga dipercaya sebagai tempat bersemayamnya arwah leluhur. Karena itu, setiap pengunjung diharapkan bersikap sopan, menjaga perilaku, dan tidak sembarangan menyentuh lukisan-lukisan kuno yang ada di sana. Banyak orang yang berkunjung ke sini mengaku pernah merasakan kehadiran tak kasat mata. Ada yang mendengar bisikan aneh, merasakan hawa dingin tiba-tiba, atau bahkan mengalami kamera yang tiba-tiba rusak saat mencoba memotret lukisan tertentu. Fenomena ini menambah aura mistis di dalam goa. Di Goa Liangkabori, aura mistis dan misteri ilmiah berpadu menjadi satu. Setiap sudut goa seolah menyimpan cerita yang belum terungkap, menantang para peneliti dan pencari pengalaman spiritual untuk terus menggali maknanya. Goa ini menjadi pengingat bahwa sejarah manusia penuh dengan teka-teki dan pertanyaan yang belum tentu bisa dijawab. Setiap lukisan adalah potongan puzzle yang menunggu untuk dipecahkan. Beberapa misteri di dalam goa ini mungkin memang tak akan pernah terpecahkan sepenuhnya. Ada bagian-bagian goa yang masih gelap dan belum dijelajahi, menyimpan rahasia yang hanya bisa kita bayangkan. Setiap kunjungan ke Goa Liangkabori seperti membuka pintu ke masa lalu dan dunia gaib sekaligus. Rasanya seperti melangkah ke dimensi lain, di mana waktu seolah berhenti dan masa lalu masih hidup. Di sini, sains dan kepercayaan lokal hidup berdampingan. Para ilmuwan meneliti lukisan dan artefak, sementara masyarakat setempat menjaga tradisi dan kepercayaan yang diwariskan turun-temurun. Siapkah kamu merasakan sensasi bertemu masa lalu yang masih hidup? Setiap langkah di dalam goa ini bisa membuat bulu kuduk merinding, seolah ada yang mengamati dari balik kegelapan. Jangan lupa, selalu hormati tempat bersejarah seperti Goa Liangkabori. Dengan menjaga sikap dan menghormati warisan leluhur, ikut melestarikan pesisir Nistalmu Sofria dari Ranoesi mendatang. Pulau Labengki, Raja Ampatnya Sulawesi, indah di siang hari berubah misterius saat malam. Banyak yang mendengar suara aneh tawa, percakapan, bahkan tangisan perempuan dari tengah laut atau balik pepohonan. Sumber suara tak pernah ditemukan, seolah menjauh saat didekati. Ada juga suara musik tradisional samar dari laut, dipercaya berasal dari perkampungan gaib di dasar laut. Nelayan dan wisatawan menganggap suara-suara ini sebagai penanda kehadiran makhluk halus. Tak ada gangguan fisik, hanya suasana yang bikin bulu kuduk berdiri. Suara-suara ini jadi soundtrack malam di Labengki, mengingatkan kita bahwa kita tak pernah benar-benar sendirian. Kalau menginap di sini, coba dengarkan malamnya, siapa tahu kalian mendengar simfoni misterius itu. Keindahan dan misteri jadi satu paket di Labengki. Berani bermalam di pulau ini? Pantai Nambo di Kendari, terkenal dengan sunset indah dan suasana damai. Tapi saat malam tiba, cerita mistis mulai bermunculan. Penampakan perempuan berambut panjang berbaju putih sering terlihat berjalan di tepi pantai, lalu menghilang. Warga percaya, Maghrib adalah waktu gerbang dunia gaib terbuka. Ada juga yang melihat kerumunan misterius atau mencium bau melati tanpa sumber jelas. Fenomena aneh ini bikin Pantai Nambo punya dua wajah, indah di siang hari, misterius di malam hari.
Cerita-cerita ini jadi bagian identitas pantai, menambah daya tarik sekaligus bikin merinding. Siang hari, pantai ini ramah. Malam hari siapa tahu kalian bertemu penghuni lain. Berani menikmati senja di Nambo sampai malam. Desa Tangkeno, negeri di atas awan di Bombana, sering diselimuti kabut tebal dan penuh kisah mistis yang diwariskan turun-temurun. Masyarakat percaya gunung, hutan, dan air terjun di sini dijaga oleh roh Mokole yang sangat dihormati. Banyak ritual adat dilakukan untuk menghormati para penjaga gaib ini, agar desa tetap aman dan sejahtera. Air terjun Tangkeno dianggap keramat, hanya tetua adat yang boleh mendekat dan melakukan persembahan. Orang luar yang nekat sering mengalami kejadian aneh, seperti tersesat, merasa bingung, atau bahkan jatuh sakit secara tiba-tiba. Ada juga cerita orang kabut, sosok misterius yang muncul di tengah kabut lalu menghilang tanpa jejak. Kepercayaan ini menjaga harmoni antara manusia, alam, dan dunia gaib yang tak kasat mata. Mistis di Tangkeno bukan sekadar cerita, tapi bagian dari kearifan lokal yang terus hidup. Berani menjaiskan kriki di negeri di Pulder Nida Setsen dan merasakan sendiri auranya. Air terjun Moramo di Konawe Selatan, terkenal dengan puluhan tingkatannya yang indah. Konon, tempat ini jadi pemandian para bidadari dari Kayangan, terutama saat bulan purnama. Pengunjung dilarang berkata kotor atau berbuat mesum, agar tidak menyinggung penghuni gaib. Ada cerita pengunjung yang melanggar pantangan, lalu mengalami kejadian aneh, seperti terpeleset atau merasa ada yang menarik kakinya. Selain bidadari, ada legenda siluman ular yang menjaga gua di balik air terjun. Sosok ini dipercaya menjaga kesakralan Moramo, tak mengganggu asal tak diusik. Beberapa orang sensitif mengaku merasakan energi kuat di sekitar gua. Keindahan dan misteri di Moramo saling melengkapi. Nikmati air terjunnya, tapi jangan lupa jaga sikap. Siap merasakan sensasi bertemu penghuni air terjun. Itulah 7 tempat misterius di Sulawesi Tenggara, dari benteng, danau, goa, hingga air terjun para bidadari. Kalau kalian punya cerita mistis lain, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di 7 fakta berikutnya. Tetap penasaran, tetap waspada, dan jangan jalan sendirian di tempat gelap.